Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Pak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, masih bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arif bin Badli hafizahullah taala, Wakil Ketua merangkap sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Khair, Ustaz, ya? Senyum antum kelihatan lebih manis sore ini. Alhamdulillah. Insyaallah. Sehat Ustaz ya, keluarga sehat. Alhamdulillah. Masyaallah. Hayakallah. Jazakallah khair Ustaz. Ahlan wa sahlan barakallah. Ustaz juga nih manis senyumnya Ustaz. Masyaallah. Semoga para pemirsa juga nih senyum manis-manis Ustaz ya menonton kita Ustaz ya. Alhamdulillah barakallah. Barakallah juga, jazakallah khair Ustaz. Ahlan marhaban. Hayakallah. Ya. Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik tentunya, alhamdulillah, dan kita doakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, agar terus memberikan nasihat, ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, ada Radio Albina AM Bekasi, ada Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, kemudian Radio Mas FM Seragen. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas ikut andil dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada juga dapat ikut andil berpartisipasi dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada perjumpaan kali ini dengan men-share link live interaktif kita melalui YouTube atau channel Facebook kami. Barakallahu fikum. Dan kita minta Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembukaan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ulama ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ketika kita berpikir untuk terlibat dalam perlombaan kebajikan, mungkin kita akan berkata perlombaan dalam kebaikan itu butuh modal yang besar, butuh energi yang besar, butuh waktu yang banyak. Namun ketahuilah bahwa faktanya tidak demikian. Siapapun kita bisa ikut serta dalam perlombaan kebajikan tersebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala serta surganya yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Khotul iman, pintu kebajikan itu terlalu banyak. Jangan Anda kira bahwa kebajikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya modal, punya harta. Tidak. Kalaupun kita tidak punya modal harta, tidak punya modal jabatan, ilmu yang luas, ternyata pintu-pintu kebajikan itu begitu banyak bertebaran di sekitar kita. Kalau Anda tidak punya semuanya, Anda bisa memiliki senyuman Anda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ketika Anda bisa tersenyum di hadapan saudara Anda, bermanis muka di hadapan saudara Anda, senantiasa nampak riang setiap berjumpa dengan
sahabat Anda, teman Anda, dan siapapun yang ada di sekitar Anda. Menampakkan wajah persahabatan, wajah yang menebarkan ketenangan, adanya rasa cinta yang terpancar dari senyum Anda. Itu adalah suatu pahala sendiri, ladang pahala sendiri. Kalaupun Anda tidak mampu tersenyum karena suasana hati Anda pasang dan surut, ada banyak masalah dalam hidup Anda, bisa jadi seperti itu. Namun ketahuilah bahwa ketika Anda bertutur kata yang baik, itu bagian dari kebajikan yang bisa Anda tebarkan. Paling minim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak mampu melakukan berbagai macam hal yang mendatangkan keuntungan, menyenangkan orang lain, paling tidak kita menahan diri agar tidak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran kita, baik dengan lisan kita, pandangan mata kita, tangan kita. Ketika orang di sekitar kita merasa aman, merasa nyaman sehingga tidak terganggu oleh apapun yang muncul dari diri kita, maka itu sudah menjadi ladang pahala. Ara'aita illam af'al dzalika kulli, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan berbagai kebajikan itu, sedekah, berkata-kata yang baik, berjihad. Beliau memberikan arahan takufa anin nasi syarak, engkau menahan diri agar tidak menyakiti orang. Nabi SAW bahkan memberikan deskripsi perihal siapakah sejatinya orang mukmin, layak dikatakan mukmin, atau minimal layak dikatakan muslim. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang yang betul-betul layak menyandang predikat status sebagai seorang muslim, bukan yang punya KTP, bukan yang sekedar sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak. Tapi orang yang betul-betul layak menyandang status sebagai muslim adalah orang yang kehadirannya tidak pernah mendatangkan gangguan kepada siapapun di sekitarnya, sehingga semua orang Islam yang ada di sekitarnya salima, selamat dari gangguannya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, al-mu'minu man aminahun nas ala dima'ihi wa amwalihim. Ala dima'ihi wa amwalihim. Orang yang betul-betul dikatakan mukmin bukan orang yang berhaji berkali-kali atau membangun sekian ribu masjid. Tidak. Orang yang dikatakan mukmin sempurna, betul-betul layak dikatakan mukmin adalah orang yang seluruh masyarakat di sekitarnya merasa aman. Nyawa mereka aman dari gangguan Anda, harta mereka aman dari gangguan Anda, harga diri mereka aman dari gangguan Anda. Man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Nyawa mereka tidak terganggu, keselamatan mereka tidak terganggu dengan kehadiran Anda, dan juga harta mereka tidak terganggu. Sehingga kalaupun Anda tidak punya harta untuk Anda berikan kepada orang lain, Anda tidak mampu untuk qiyamul lail, Anda tidak mampu untuk berjihad, Anda tidak mampu untuk menebarkan ilmu, maka jadilah orang yang paling menahan diri, tidak mengganggu orang. Waspadai agar tidak seorang pun dari hamba Allah yang ada di sekitar Anda merasa terganggu, baik dengan pandangan mata Anda, tangan Anda, lisan Anda, ataupun tindakan-tindakan Anda yang lain. Dan itu subhanallah, itu adalah salah satu puncak dari keimanan. Innar rajul la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sha'im wal qa'im. Bisa jadi orang itu berhasil mencapai kedudukan orang yang setiap hari qiyamul lail dan setiap hari berpuasa hanya berbekalkan dengan apa? Berbekal dengan husnul khuluq, akhlaknya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk senantiasa menjaga akhlak kita, menjaga lisan kita, tangan kita, agar tidak seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang terganggu dengan kehadiran kita. Allah taala alam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kalau tebar senyum ke lawan jenis beda lagi Ustaz ya. Ini modus ini. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, Ya. barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa. Alhamdulillah ini sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Bu Putri ini di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ustaz, perkenalkan nama saya Putri dari Bogor. Ya. Saya mau tanya. Ya. Saya kan lulusan kuliah Ustaz. Dan saya mau jadi PNS. Maaf Ibu, suaranya kurang jelas Ibu. Ya. Mohon maaf Ibu, suaranya kurang begitu jelas. Jelas? Halo, ya. Halo, ya. Jelas? Ya, silakan. Tahun ini saya lulus kuliah. Mungkin volume Saya TV-nya Ibu, volume TV mungkin dikecilkan terlebih dahulu. nggak ada Ustaz, nggak nggak ada ada ya? remote TV. Baik. Iya. Ya, silakan. Jelas? Udah jelas? Ya, Ya. silakan. Saya kan tahun ini lulus kuliah, niat saya mau jadi PNS. Oh iya. Tapi saya pernah baca kemarin ini katanya jadi PNS itu gajinya katanya nggak halal karena kayak dari gaji pajak katanya gitu. Apa betul Ustaz Baik. kalau jadi PNS Iya. Sudah cukup Ibu? halal? Ya. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa atzakumullah kepada Ibu Putri. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Ibu Putri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. PNS itu adalah sebuah status ya. Penempatannya berbeda-beda. Ada yang penempatannya sebagai guru, ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai PNS di instansi pemerintahan yang lain. Namun secara prinsip halal haram itu tidak didasarkan dari mana pemberi pekerjaan mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang. Sebagaimana ketika kita bertransaksi jual beli, kita tidak hukum jual beli kita tidak dihubungkan, tidak dikaitkan dengan dari mana penjual mendapatkan modal untuk berjualan. Kenapa? Karena itu urusan mereka, tanggung jawab mereka. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah di mana kita akan ditempatkan. Apa pekerjaan yang kita akan lakukan ketika kita bekerja baik di perusahaan, instansi pemerintah, atau yang lainnya. Apa yang kita beli dan bagaimana kita membeli. Kalau kita telah bisa pastikan apa yang kita beli halal, bagaimana kita membeli halal, apa yang kita kerjakan halal, bagaimana kita mendapatkan job tersebut juga halal, baik, maka insya Allah pekerjaan kita halal baik itu di instansi pemerintah, swasta, ataupun yang lainnya. Masalah dari mana pemberi pekerjaan mendapatkan uangnya itu bukan tanggung jawab kita. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Salam. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Bu Putri di Bogor atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Ibu Putri, pemirsa dan pemirsa sekalian. Ya, kami kembali mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami. Ya, sudah ada yang bergabung saat kita sapa terlebih dahulu. Ada Ummu Yudi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ummu Yudi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Pirosa Ustaz. Baik Ibu. Ya, Iya. silakan. Begini Ustaz, apa hukumnya menjadi e-commerce affiliate seperti Shopee affiliate, apakah halal penghasilannya? Baik. Ya. Ya, itu aja Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa atzakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Afiliasi, sistem afiliasi itu adalah kita merekomendasikan suatu produk atau suatu layanan atau jasa kepada calon pengguna atau pembeli atau customer. Ketika rekomendasi itu didasari dengan suatu kesepakatan yang transparan, bahwa fee yang akan terdapat berdasarkan misalnya setiap transaksi atau setiap ada calon customer yang membuka produk tersebut,
dan persentase atau nilai jasa yang diberikan atau fee-nya itu jelas, serta pekerjaannya jelas, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian produk yang dijual pun jelas halal, tidak ada unsur riba, maka insya Allah halal. Namun ketika produk yang ditawarkan, yang dipasarkan, yang kita rekomendasikan itu produk yang haram, atau menggunakan skema pembiayaan atau akad yang haram pula, karena ternyata dengan skema kredit berbunga, maka afiliasi semacam ini adalah haram, baik itu online ataupun offline. Karena ketika kita memberi rekomendasi afiliasi, berarti kita telah memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk membeli, menggunakan, dan melakukan transaksi. Kalau ternyata barangnya, produknya, skema transaksinya itu mengandung unsur riba atau bahkan mungkin produknya produk yang diharamkan, maka berarti rekomendasi kita juga haram, karena berarti kita merekomendasikan orang lain untuk melakukan tindakan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah sebuah nasihat. Inti dari syariat agama ini adalah nasihat. Sebagaimana ketika kita memberi nasihat, kita pasti akan memberi nasihat yang terbaik, memberikan saran yang terbaik, melakukan yang terbaik, itu namanya nasihat. Kalau sampai kita melakukan yang tidak baik, merekomendasikan yang tidak baik, itu namanya khianat. Sehingga ketika kita memberikan rekomendasi, maka rekomendasikan hal yang baik agar customer, orang yang mendapatkan saran, rekomendasi dari Anda itu betul-betul mendapatkan layanan yang terbaik, produk yang terbaik, dan akad yang halal pula. Jangan sampai kita merekomendasikan sesuatu yang haram, karena kita tidak lagi ragu bahwa setiap orang yang punya kontribusi dalam praktek-praktek haram, transaksi yang haram, dia akan ikut menanggung dosanya. Man sana fil islami sunatan hasanah. Siapapun yang memberikan satu petunjuk, satu bimbingan kepada orang lain untuk berbuat kebajikan, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang menirunya, mengikutinya. Sebaliknya, orang yang memberikan keteladanan, rekomendasi berupa kejelekan yang kemudian ditiru oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, maka dia menanggung dosanya dan dosa semua orang yang mengikuti saran ataupun keteladanan tersebut. Maka hukum afiliasi tidak bisa diberikan satu kesimpulan hukum yang baku berlaku dalam semua kondisi, tetapi dikembalikan kepada produk apa yang dipasarkan, dengan cara apa terjadinya transaksi, apakah ada unsur riba, adanya unsur gharar, atau yang sejenis. Kalau tidak ada hal yang diharamkan, maka berarti tidak masalah kita memberikan ikut dalam sistem afiliasi tersebut, sehingga kita mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang terjadi atas rekomendasi kita. Wallahu ta'ala alam. Artinya begini Ustaz, kalau misalnya tadi mengafiliat tadi Ustaz ya, kadang kan ketika kita merekomendasikan orang untuk membeli barang tertentu, dan kita tidak tahu ini nanti dia membeli dengan cara top up yang bermasalah hukumnya itu, atau dengan tidak begitu, kita tidak tahu Ustaz, itu bagaimana? Ketika kita tidak tahu, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Ya, hukum asalnya jual beli dengan produk yang haram dengan pemilik itu hukum asalnya halal. Tapi tentu idealnya ketika kita ingin masuk dalam sebuah sistem, karena adalah sebuah sistem, kita tidak boleh masuk dalam sebuah sistem dalam kondisi buta. Idealnya kita mencari tahu, karena bisa jadi produk yang ditawarkan di layanan tersebut jadi ada unsur haramnya, ada mekanisme ataupun sistem pembayaran dan akad yang bertentangan dengan syariat. Idealnya kita tidak boleh, saya tidak tahu menahu pokoknya ikut, ya ini tentu tidak boleh. Karena sebelum kita melakukan sesuatu itu harusnya kita tahu, karena kita akan bertanggung jawab dunia akhirat atas rekomendasi yang kita berikan kepada customer atau calon customer. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Ya, kembali kita sapa pelopor yang sudah bergabung. Ada Pak Andri Ustaz di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Andri. Apa Ustaz mau nanya mengenai umroh Ustaz? Ya.
ada seorang wanita pada saat dia mau umroh, pada saat mikot, alhamdulillah masih bersih. Sebelum tawaf juga udah dipastikan yang bersangkutan masih bersih. Ya. Kemudian setelah tawaf melaksanakan sholat sunnah tawaf, dia punya syak di hati, kemudian memeriksakan di luar. Qadarullah ternyata mendapatkan haid. Ya. Tapi pada saat itu yang bersangkutan tetap melanjutkan sa'inya dan sampai tahallul. Ya. Bagaimana mengenai umrohnya Ustadz ya? Baik. Ya. Kemudian boleh satu lagi Ustadz, mirip Ya. pertanyaannya. Kemudian ini seorang laki-laki, dia udah selesai melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, tahallul. Kemudian setelah udah pakaian bebas, baru cerita pada saat tawaf yang bersangkutan tawaf Kentut. ketujuhnya itu kentut, Bang. Itu Ustadz. Baik, Mohon oke. jawabannya Ustadz. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah tawaf itu harus dalam kondisi suci atau tidak? Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tawaf itu harus suci, dari baik hadas besar ataupun hadas kecil, berdasarkan dengan sabda Nabi SAW, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah, Baitullah itu adalah sebuah salat. Ghairu anna Allah abaha fihil kalam, hanya saja Allah mengizinkan kita ketika tawaf untuk berbincang-bincang. Nah, mayoritas ulama kemudian berdalil dengan hadis ini yang mengatakan bahwa tawaf mengelilingi Ka'bah itu merupakan sholat. Kemudian mereka menyimpulkan berarti disyaratkan pada tawaf semua hal yang disyaratkan pada sholat. Menutup aurat, kemudian bersuci, dan lain sebagainya. Namun sebagian ulama mengatakan ini adalah sebuah pemahaman yang kurang tepat, pendalilan yang kurang tepat. Kenapa? Karena kalau ditinjau dari redaksinya, yang dikecualikan dari syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat itu hanya berbicara saja. Padahal kita semua sepakat tidak ada rukuk, sujud, duduk, tahiyat dalam sholat, tidak ada salam yang itu merupakan rukun-rukun sholat. Maka hadis ini perlu difahami secara lebih tajam, bahwa yang dimaksud tawaf itu serupa dengan sholat bukan dalam hal rukun dan syaratnya, tetapi dalam hal fungsinya. Sebagaimana sholat orang yang masuk masjid itu disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid, maka demikian pula ketika orang itu masuk Masjidil Haram dan dia telah melaksanakan tawaf, maka tawafnya ini telah menggugurkan kewajiban sholat tahiyatul masjid. Ini yang harus difahamkan. Apa? Karena dalam tawaf tidak ada syariat takbiratul ihram, tidak ada Fatihah, tidak rukuk, sujud, dan rukun-rukun sholat yang lainnya. Maka dalil ini tidak cocok atau kurang tepat untuk dijadikan dalil bahwa untuk tawaf itu harus berwudu, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dalil yang paling kuat yang melatar belakangi pendapat bahwa dalam tawaf itu harus suci adalah kisahnya Aisyah ketika Aisyah sedang haid. Beliau tidak diizinkan Nabi SAW untuk apa? Untuk tawaf. Beliau diperintahkan untuk menunggu sampai suci. Andai boleh tawaf tanpa suci dari haid, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ini saya Nabi akan mengizinkan Aisyah untuk melangsungkan ibadah umrohnya dan kemudian baru memulai hajat yang disebut dengan haji tamattu. Namun Nabi tidak melakukan itu. Justru sebaliknya, Nabi mengarahkan Aisyah agar menjadikan umroh yang semula diniatkan berdiri sendiri di luar haji menjadi qiran, menyatukan amalan haji dan umrah dalam satu amalan. Ya, namun sekali lagi hadis ini pun tidak tegas dan lugas mempersyaratkan suci dari hadas dalam urusan tawaf. Karena para ulama yang berpendapat kedua tadi mengatakan bahwa hadis itu Aisyah dilarang untuk tawaf karena tidak boleh masuk ke dalam masjid dalam kondisi apa? Dalam kondisi haid. Sedangkan untuk tawaf itu harus masuk ke dalam masjid. Ya, intinya masalah ini kontroversi. Maka karena ini sesuatu yang sudah terjadi, maka insya Allah
apalagi sudah pulang, katanya seperti pertanyaan dari Kalimantan ya, sudah terjadi, maka insya Allah tidak masalah. Untuk semoga saja Allah SWT menerima ibadah tawafnya, ibadah sa'inya, dan kalau itu memang masih ada kemungkinan untuk dilakukan ulang, maka dengan mengulang itu lebih baik, walaupun itu bukan lagi kewajiban ya. Kalau sudah selesai, maka fokuslah berdoa kepada Allah SWT agar Allah menerima ibadah umrah atau ibadah haji Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Pak Andri di Kalimantan Barat atas pertanyaannya. Kembali kami mengajak para pemirsa untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz. Dan kembali kita sapa penelpon Ustadz yang sudah bergabung. Ya. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau bertanya Ustadz, Silakan Ibu. jika menemukan barang-barang dari korban bencana alam, apa yang harus dilakukan Ustadz? Bagaimana Kalau Ibu? dibalikin juga nggak Tolong Ibu. menemukan barang-barang dari korban bencana alam, Ya. seperti banjir bandang gitu. Ya. Ya. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Jika dibalikin Baik. juga nggak tahu siapa yang punya. Kalau Baik. diambil itu apa hukumnya Ustadz? Baik Ibu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menapangkan taufik hidayahnya kepada Bu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai seorang muslim, tentu kita akan berempati ketika ada saudara kita mendapatkan musibah, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, ataupun musibah-musibah yang lainnya. Tidak sepatutnya justru kita menari di atas bangkai saudara kita. Ketika ada orang lain mendapat musibah, seharusnya kita bukan sekedar menyelamatkan hartanya, namun nyawanya pun kita sebisa mungkin. Seperti pesan Nabi, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim ataupun dalam kondisi terzalimi. Ketika dia berbuat zalim, maka nasihati, tegur, dan itu adalah bentuk pertolongan kepadanya agar dia tidak celaka dunia ataupun akhirat. Nah, kalau ada orang yang musibah, kita tidak tahu ada barang yang tercecer, dompet atau harta benda yang hanyut bersama banjir yang lainnya, maka kita boleh mengambilnya, kemudian mensedekahkannya atau menjualnya, dan hasilnya kita donasikan kembali kepada kegiatan-kegiatan tanggap bencana di tempat terjadinya bencana. Atau kalaupun kita ingin memanfaatkan, kita beli, kita nilai seharga yang sewajarnya. Kira-kira berapa harga barang tersebut, untuk kemudian hartanya kita kembalikan, donasikan kepada kegiatan tanggap bencana, tanggap darurat di tempat terjadinya bencana tersebut. Itu yang paling baik. Namun ketika kita tidak tahu siapa, misalnya kecelakaan atau barang terjatuh, ya kita tidak tahu siapa pemiliknya, maka kita bisa membuat pengumuman. Apalagi zaman sekarang sudah ada zaman medsos, ya. Dengan mudah kita bisa umumkan siapa yang kehilangan dari para saudara-saudara kita yang terkena gempa, yang kehilangan barang ini, kami menemukan barangnya, silakan hubungi nomor sekian. Ketika ada orang yang bisa mendeskripsikan ciri-ciri barang tersebut, jangan disebutkan cirinya, namun dirahasiakan, agar ketika nanti ada yang mengaku dan dia betul-betul bisa menyebutkan kriteria barang tersebut, maka kembalikan kepada orang tersebut. Kalau tidak ada, maka saran saya, Anda boleh menggunakannya dengan cara Anda membelinya atau Anda menjualnya kepada orang yang mau membelinya, dan hasilnya seperti tadi saya sampaikan, digunakan untuk tanggap darurat atau didonasikan kepada daerah-daerah yang terkena bencana tersebut. Wallahu taala a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Tapi kalau kita memilih untuk tidak mengambilnya Ustaz, boleh nggak? Kalau kita tidak mengambilnya dan ada harapan akan diambil oleh orang yang amanah, bisa mengembalikannya atau seperti tadi bisa menyalurkannya, maka tidak apa-apa. Tapi ketika kita yakin atau praduga kuat kalau sampai tidak diambil, akan diambil oleh orang yang tidak peduli halal haram, dia akan makan, dia akan gunakan tanpa harus mengembalikan, maka akan lebih baik bila kita ambil. Agar harta itu minimal bisa
dimanfaatkan untuk membantu daerah-daerah yang sedang terkena bencana tersebut. Allah taala. Barakallahu fikum Ustaz. Afik barak. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Bu Yanti di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Kembali kita sapa Ustaz penelpon Baik. dari hamba Allah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, Ya. saya ingin bertanya. iya. Insya Allah saya dan anak-anak Iya. ingin berencana untuk berangkat umroh. Iya. Dan saya berharap suami pun berangkat. Mm-mm. Tapi kata Allah suami tidak mau gitu. Iya. Dengan alasan suami 9 bulan yang lalu mendapatkan kecelakaan dan kaki beliau patah. Iya. Dan dengan alasan suami tidak mau berangkat, menunggu kakinya sembuh dulu baru berangkat begitu. Sementara Ya. saya dengan anak-anak ingin sekali berangkat umroh bersama suami dan anak-anak saya gitu. Baik. Mm-mm. Apa sudah terlanjur mendaftar, Ibu? Alhamdulillah saya sudah mendaftar. Ya, Iya. baik. Iya. Sudah cukup, Ibu? Coba Ibu. Iya. Iya, jadi bagaimana saya menghadapi sikap suami ini agar Baik. semua mau berangkat gitu. Baik, Ibu. Ya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu yang bertanya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tentu akan sempurna kebahagiaan tatkala kita bisa berangkat satu keluarga bersama menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Dan tadi pertama saya ikut menyampaikan rasa duka atas musibah yang menimpa suami Ibu, kecelakaan sehingga akhirnya patah kaki. Tentu ini adalah satu musibah ya. Sehingga mungkin suami akan berpikir ketika beliau ikut berangkat umroh dalam waktu dekat, beliau akan merepotkan istri dan anak-anak karena harus dengan kursi roda. Kalaupun tidak dengan kursi masih menggunakan kruk, yang itu tentu akan menjadikan beliau akan sangat terhambat ya, terhalang. Padahal untuk bisa umroh, tawaf, sa'i itu dibutuhkan fisik yang prima. Apalagi ketika berdesak-desakan, jumlah orang yang tawaf sa'i itu cukup banyak. Tentu ini sangat berat ya. Tentu ini perlu dikomunikasikan ulang. Bagaimana agar suami, saya yakin suami hari ini masih mengharapkan adanya empati dari keluarga, kepedulian, bahwa beliau masih butuh kasih sayang, butuh perhatian, karena untuk bergerak belum leluasa untuk bisa bergerak. Maka dengan pengalaman pernah berumrah, berhaji, saya sarankan kalau memang bisa ditunda, alias dari pihak biro perjalanan umroh bisa menunda, mereschedule perjalanan, maka saya sarankan untuk di-reschedule ya, agar keberangkatan umroh atau keberangkatan beliau bersama keluarga itu betul-betul ya maksimal ibadahnya, bisa tawaf sendiri, sa'i sendiri, kalaupun masih harus dengan alat bantu, tidak lagi mengancam keselamatan, karena potensi untuk terjepit, potensi untuk terinjak itu sangat besar. Apalagi ketika terjadi desak-desakan di sofa, di marwah, di hajar aswad, itu cukup merepotkan ya. Karena itu saya sarankan ibu beserta keluarga lebih bisa berlapang dada dalam hal ini untuk mendiskusikan mana yang terbaik. Termasuk ketika nanti misalnya tidak lagi bisa di-reschedule, sehingga suami pun bisa memaklumi, karena ketika tidak di-reschedule, uang misalnya hilang. Tentu ini biaya yang sangat besar kalau harus hilang ya. Maka ini saya sarankan untuk dimusyawarahkan ulang mana yang terbaik, karena tentu ibadah itu bukan hanya sekedar fisiknya hadir di tempat, tapi juga ada kelapangan dada, keikhlasan, menjalankan ibadah bukan karena keterpaksaan, tapi betul-betul karena apa? Karena lillahi azza wa jal, dan ibadah itu dilakukan secara maksimal sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada ibu hamba Allah di Cilengsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberi kesembuhan kepada suami ibu. Ya, barakallahu fikum.
Dan kembali kami mengajak pemirsa untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di telepon WA 0821 706087 0821 706087 dengan tema bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui website Ustaz. Baik. Ada Adi Febri di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, tetangga saya meminta untuk mencangkok pohon jambu saya yang sudah saya rawat dari kecil sampai berbuah manis berkat izin Allah. Jujur saya terlanjur mengatakan boleh karena rasa tidak enak. Sampai akhirnya dia cangkok dan ditanam di rumahnya dan tumbuh. Tetangga saya itu hanya meminta pada saat ingin cangkok saja, setelah itu tidak ada omongan apapun lagi. Saya ada perasaan tidak ikhlas Ustaz. Bagaimana hukumnya jika saya minta kembali? Baik. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau boleh saya memberikan satu ilustrasi, ini bagaikan keinginan untuk lepas dari mulut harimau agar bisa masuk ke dalam mulut buaya. Ketika Anda sudah mengizinkan dan kemudian tetangga betul-betul sudah melakukan itu dan sudah dibawa ke rumahnya, berarti Anda sudah merelakan, mengizinkan. Menarik kembali itu suatu tindakan yang terlarang. Al-aidu fi hibatih kal kalbi yaqi'u fa ya'udu fi qaifa yakulah. Orang yang menarik kembali hibahnya, pemberiannya itu bagaikan anjing yang mutah kemudian dimakan kembali mutahnya tersebut. Dan berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan haram hukumnya menarik kembali hadiah atau pemberian kepada orang lain. Sebagaimana tidak ikhlas mengharap pujian, mengharap ucapan terima kasih, itu juga suatu hal yang tercela. Tidak sepatutnya kita memberi orang lain hanya karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan imbalan atau minimal ucapan terima kasih. Interaksi di antara kita itu seharusnya dibangun di atas keikhlasan. Ikhlas lillah azza wajal. Justru ketika kita betul-betul menilai, menyikapi berbagai kejadian itu dengan kacamata ikhlas, kita justru malah diuntungkan tatkala dia tidak berterima kasih, dia tidak memberikan imbalan, dia tidak bahkan melupakan kehadiran kita. Kenapa? Dengan itu berarti pahala kita akan sempurna. Kita tidak mendapatkan imbalan sedikit pun dari amalan kita di dunia, sehingga Allah akan berikan balasannya sempurna kapan? Di akhirat kelak. Ya, maka hanya ada satu pilihan bagi Anda, ikhlaskan. Jangan pernah berpikir meminta kembali dan jangan pernah ada sakit hati. Obati dan segera lawan perasaan kecewa dalam hati Anda agar izin Anda atau hibah Anda, pemberian Anda itu mendatangkan pahala dari Allah SWT dan tidak sia-sia. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Adi Febri di Karawang atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon Ustaz. Ya. Yang sudah bergabung ada Pak Iwan di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan. Ya, saya pernah baca hadis Ya. gini, Ustaz. Nah, apabila kamu mendengar suara azan, maka bila kamu tidak mendatangi, Ya. Ya. ada uzur, maka bagimu itu mohon Ya. penjelasan. Baik. Sudah Halo. cukup Bapak? Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Pak Iwan. Assalamualaikum. Ya, Ya. dalam Sudah cukup Bapak? iya, maksudnya gini, apa tidak ada salat bagimu, keterangannya gimana itu? Iya. Ya. Sudah cukupkah Mohon pertanyaannya Bapak? Cukup Pak. Sudah. Baik. Ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Iwan di Madura. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Iwan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hadis man sami'an nida falam ya'ti. Barang siapa yang mendengar seruan nida yaitu adzan namun dia tidak mendatanginya alias tidak mendatangi tempat dikumandangkan adzan tersebut, yaitu tempat sholat berjamaah, fala sholata lahu illa min udhrin, maka dia tidak mendapatkan sholat kecuali bila dia betul-betul punya udhur, punya alasan untuk tidak hadir, untuk tidak memenuhi panggilan tersebut.
Hadis ini menjadi salah satu dalil ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Dan ini merupakan mazhab Hambali. Ya, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga dalam literasi fikih mazhab Hambali, sholat berjamaah itu wajib atas kaum pria. Orang yang tidak sholat berjamaah tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia berbuat dosa. Ya, karena kaidah dalam literasi fikih Hambali bahwa Nabi SAW tidaklah menafikan sesuatu kecuali karena pelakunya meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas haram. Sehingga ketika Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam la sholata lahu, tidak ada salat baginya, berarti satu dari dua. Orang tersebut melakukan perbuatan yang haram, yang dilarang, atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Adapun orang yang meninggalkan suatu hal yang sekedar sunnah saja, atau melakukan yang makruh saja, tidak pernah ada dalam hadis ataupun dalam ayat yang menggambarkan bahwa orang tersebut dianggap tidak melakukannya, tidak melakukan amalan tersebut. Tidak pernah ada dalil yang menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan satu yang sunnah atau melakukan satu makruh dalam sholat atau puasa atau haji, kemudian dikatakan hajinya tidak ada atau tidak sah, puasanya tidak sah atau sholatnya tidak sah. Redaksi-redaksi semacam ini itu adalah dalil yang menggambarkan wajibnya sholat berjamaah atau amalan-amalan yang diwajibkan. Pendapat kedua, ya ini merupakan mazhabnya mayoritas ulama, diantaranya Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadis-hadis tadi maknanya menafikan kesempurnaan sholat, alias sholatnya tidak sempurna. Dan ini sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa sholatnya laki-laki berjamaah itu lebih sempurna dibanding sholatnya laki-laki sendirian. Ya, atau di rumahnya. Walaupun berjamaah di rumahnya, maka seluruh ulama sepakat bahwa sholat laki-laki di masjid itu lebih sempurna, lebih utama. Kenapa Imam Syafi'i kemudian mentakwil hadis tersebut dengan mengatakan bahwa yang dinafikan bukan keabsahan sholatnya, tetapi kesempurnaan sholatnya. Karena ada satu ijma, satu konsensus di kalangan para ulama bahwa orang yang sholat sendirian di rumah tidak berjamaah itu sholatnya tetap sah. Dia tidak wajib mengqadha, tidak wajib mengulang sholatnya. Padahal redaksi hadisnya la sholata, tidak ada sholat baginya. Namun demikian terjadi kesepakatan bahwa ini bukan mengatakan bahwa sholatnya tidak sah sama sekali. Sehingga karena ada kesepakatan bahwa sholatnya tetap sah, tidak sampai pada level batal, maka berarti itu tidak bisa diartikan sebagai sesuatu yang wajib. Alias ada kesepakatan di kalangan para ulama bahwa hadis tersebut mu'awwal, ditakwil, ditafsiri tidak sesuai tekstual atau yang diistilahkan dengan kontekstual. Nah, karena ini tidak lagi bisa diarti secara zahirnya, secara tekstual, maka kemudian Imam Syafi'i dan yang lainnya mengkompromikan hadis tersebut dengan hadis-hadis lain yang memberikan satu petunjuk bahwa sholat orang yang sendirian di rumah itu tidak berjamaah itu tetap sah. Di antaranya sabda Nabi SAW, sholatul rajuli sholatul jamaati tafdhulu sholatul rajuli fi baitihi bi 27 darajah. Sholatnya seorang di dalam dengan cara berjamaah, ya, sholat seorang itu dengan cara berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibanding dia sholat seorang diri. Nah, hadis ini dan juga yang lainnya kemudian menjadi petunjuk karena Nabi SAW memberikan satu perbandingan, komparasi. Nah, perbandingan itu pasti antara dua hal yang sejenis, yaitu sama-sama sholatnya sah. Kalau satunya sholatnya tidak sah, yang satunya sah, maka tidak mungkin dibandingkan. Tidak ada kelipat gandaan, ya. Tidak mungkin kalau sholat sendiri itu tidak sah kemudian dikatakan sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Ya, berdasarkan penjelasan ini kemudian Imam Syafi'i beserta ulama yang lain
menafsiri, mentakwil hadis yang Bapak sebutkan tadi sebagai nafyu al-kamal. Nabi menafikan kesempurnaan sholat tersebut, alias artinya kira-kira demikian. Barang siapa yang mendengar adzan namun dia tidak mendatanginya, maka sholatnya tidak sempurna. Dan wallahu ta'ala alam, hadis ini atau pendapat kedua ini yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik kepada Pak Iwan di Madura atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Bu Yunilawati Ustaz di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Silakan Ibu. Ya. Ini dengan kondisi faktor usia sudah di atas 65, Ustaz. Apakah kita boleh memilih atau menentukan kira-kira ilmu yang mau kita tuntut itu yang mana? Karena salah nggak kita misalnya ini ada kajian di masjid itu, tetapi kajiannya itu mungkin nggak mempengaruhi ke kita lagi gitu, kita nggak hadir gitu, jadi tidak meremehkan ilmu, tetapi karena merasa kurang butuh gitu, baik. Ya sudah tuh yang kedua yang saya ingin pastikan ke Ustadz, apakah saya itu sekarang memprioritaskan yaitu membaca Al-Quran yang benar, sudah itu tadaburnya dengan membaca tafsir, dan yang ketiga mengenai tauhid. Jadi saya fokusnya ke sana, keimanan gitu. Apakah itu sudah sesuatu yang merupakan kebaikan atau masih ada nggak yang perlu saya perhatikan? Mohon nasihat Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Yunilawati. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya, tidak diragukan kalau yang ditanyakan mana yang lebih sempurna, ya jawabannya cuma ada satu, mempelajari semua ilmu untuk kemudian kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan kemudian mengamalkan sebanyak-banyaknya, itu tentu lebih baik. Namun ketika kita ditanya lebih lanjut dengan kondisi yang ada, yaitu Ibu tadi sudah menyampaikan sudah di atas 65 tahun, alias kondisi fisik, pemahaman, dan waktu, tenaga juga tentu terbatas, maka dalam kondisi semacam ini, kita harus memprioritaskan mana yang paling berguna dalam kehidupan real kita, mana yang paling berguna menurut kita, alias mana yang paling bisa kita amalkan, mana yang paling kita butuhkan untuk kita amalkan, mana yang paling bisa maksimal kita pelajari. Kita tidak lagi bisa seperti anak-anak muda yang sehari bisa mempelajari sekian jam, hadir di sekian majelis, bisa menghafal sekian ayat, bisa memahami, mengikuti sekian mata pelajaran yang berbeda-beda, ya tentu kita profesional. Dan kalaupun kita hari ini masih muda, kita pun juga harus profesional, karena ketika kita menuntut ilmu sebagaimana ditegaskan dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian bisa kita amalkan sehingga menambah iman, meningkatkan takwa kita. Adapun ilmu yang kita pelajari namun tidak menambah iman, tidak menjadikan kita beramal, tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka itu ilmu yang la yanfa', ilmu yang tidak berguna. Maka sederhananya silakan Ibu pilih dari sekian majelis ilmu yang ada, atau mungkin ada media televisi, radio, YouTube, rekaman-rekaman, Ibu pilih mana yang paling bermanfaat bagi Ibu sehingga bisa menambah iman, menambah spirit untuk beramal, istiqomah, dan kemudian paling potensial untuk dikuasai dan difahami. Semoga Allah SWT mendapatkan taufik kepada Ibu dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Ibu, keluarga, dan seluruh pemirsa di mana Anda berada. Allah Ta'ala. Ya, demikianlah kepada Ibu Yunilawati di Pekanbaru. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung, Ustaz. Ada Pak Nasir ini di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Pak. Ya Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita merubah salah satu contoh, misalnya
as-salat khairun minan naum sebagai Ya. contoh salat subuh. Ya. Salat azan subuh. Kita ganti dengan Rabbana khairun minan naum. Itu berulang Ya. kali, Pak. Bagaimana hukumnya? Baik. Iya. Ya. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik Ya. Bapak. Bisa. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Nasir ya di Bangka Belitung. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Nasir, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam ibadah ada prinsip yang sangat mendasar dan ini disepakati oleh para ulama. Bahwa suatu amalan itu dikatakan ibadah pertama bila ditunaikan atas dasar semangat mencari ridho Allah SWT. Itu motivasinya dan itu tujuannya. Karena ketika kita melakukan suatu ibadah sampai pun sholat 5 waktu, kalau tujuannya bukan karena lillah, maka amalan itu sia-sia. Itu yang disebut riya, sum'ah atau bahkan syirik, naudzubillah. Yang kedua, dasar amalan kedua adalah sesuai keselarasan praktek ibadah kita dengan tuntunan Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka itu tertolak. Nah, dalam adzan pun itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita tidak boleh merekayasa sendiri atau bahkan menggantinya. Bahkan para fuqaha, para ahli fikih telah menaskan, ketika kita mengganti Allahu Akbar dengan Allahu A'zam atau Allahu Ajal, maka itu tertolak, adzannya tidak sah, ya. Maka mengganti as-salatu khairun minan naum atau dengan Allahu khairun minan naum, Rabbuna khairun minan naum, itu tentu tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Allah taala alam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Hayakallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada Pak Nasir di Bangka Belitung atas pertanyaannya. Ya, kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ummu Firdaus di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau nanya, Ya. itu ada seseorang sudah mendapatkan hidayah, kemudian istiqomah bertahun-tahun. Ya. Terus tiba-tiba itu dia kembali seperti dulu lagi. Ya. Kembali seperti dulu lagi, ndak itu lagi gitu, ndak. Ya. Maksudnya seperti yang sebelum itu, sebelum Belajar dia agama. hijrah. Hijrah. Terus itu bagaimana Ustadz? Apakah hidayahnya itu ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena kesalahan-kesalahan dia, atau bagaimana itu? Baik, Ibu. Kenapa Sudah. bisa kembali seperti dulu Baik, lagi Ibu. gitu? Sementara Baik, dia sudah mendapatkan hidayah itu. Baik, Ibu. Mohon penjelasannya, Baik, Ustaz. baik Ibu. Baik, barakallahu fiik. Sudah cukup Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayahnya kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kejadian semacam ini bukan hal yang baru, tapi ini adalah sesuatu yang banyak terjadi. Bahkan Nabi SAW jauh-jauh hari telah memberikan warning. Inna rajula ya'malu bi'amali ahlil jannah. Bisa jadi orang itu amaliah sehari-harinya seperti amaliahnya ahli surga, penghuni surga. Sampai ketika jarak antara surga dengan dirinya itu hanya tinggal sejengkal. Atau sehasta. Namun terjadilah apa yang terjadi. Di akhir hayatnya justru dia mengamalkan amalannya ahlun nar. Akhirnya dia pun terjerumus dalam neraka. Karena itu kejadian-kejadian semacam ini seharusnya menjadi pelajaran dan teguran bagi kita agar kita senantiasa dalam kondisi waspada. Agar kita tidak berbesar kepala, merasa diri kita sudah memegang kunci surga, merasa diri kita sudah pasti selamat dari ancaman dan godaan. Sehingga kita dengan ceroboh menghadiri pengajian yang tidak benar, menonton konten-konten yang tidak benar, akhirnya menjadi syubhat yang menjadikan kita berubah pikiran kembali kepada ke kondisi yang buruk, atau bersahabat dengan sahabat yang buruk. Akhirnya sahabat itu tanpa kita sadari telah memberikan insight-insight, masukan-masukan, inspirasi-inspirasi yang buruk. Akhirnya kita terjerumus kembali. Ya, yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzina ya'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah namun hati mereka senantiasa dalam kondisi khawatir. Kenapa khawatir? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka senantiasa sadar bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita mengamalkan amalan tersebut tidak didasari oleh motivasi ingin mencari pahala dari Allah di hari akhirat, namun lebih banyak pada sekedar ikut-ikutan atau mungkin mencari keuntungan materi ketika tidak dapat, atau mungkin ada di tempat lain yang materinya lebih baik, maka kita pun akhirnya berpaling kembali. Ya, karena itu hendaknya ketika kita beramal kita senantiasa khawatir kalau kita ketika mengamalkan tidak ikhlas, kalau kita terjerumus dalam motivasi-motivasi yang negatif, tidak sesuai dengan keikhlasan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bahwa hidayah itu betul-betul di tangan Allah SWT. Allah yang betul-betul membolak-balikkan hati. Karena itu salah satu doa yang dulu diajarkan Nabi SAW senantiasa mengajarkan kita untuk mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, ya Allah teguhkan hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, palingkan, arahkan hatiku untuk senantiasa cinta dan fokus kepada apa? Dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Ini doa-doa semacam ini harus kita ucapkan. Diucapkan di setiap pagi, di setiap sore, di setiap saat yang bisa kita lakukan agar Allah SWT benar-benar berkenan meneguhkan hati kita. Karena itu dalam sholat sebanyak 17 kali kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim. Terus agar kita senantiasa istiqamah dan terus meningkatkan level kita di atas shiratal mustaqim. Bukan sekedar bisa sholat namun sholatnya semakin baik. Bukan sekedar bisa membaca Al-Quran namun kita bisa mentadaburinya. Bukan sekedar bisa mentadaburi namun juga kita kemudian naik level lagi mengamalkannya. Allah ta'ala. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Adalah pertanyaan terakhir kita pada Masya Allah, tidak terasa kita sudah satu sesi jam. ya. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya. Semua di link kesempatan kembali kita menyapa pemirsa. Barakallahu fiik. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Beberapa telepon tidak bisa kami sapa dan para penanya melalui website yang tidak bisa kami jawab. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV ya, dari hari Senin hingga Jumat, bahkan jam 5 sore ini kembali live interaktif Fatwa TV menyapa Anda fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal ya. Barakallahu fikum. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar info seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau laza. Sudah bersuci atau berumur. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami